Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan membahas mengenai altcoins ya. Nah, untuk altcoins di sini kita bisa lihat kondisinya itu ya masih koreksi ya, sama-sama kayak Bitcoin. Jadi ini mungkin sedikit wake up call bagi para newbies bahwa pada faktanya altcoins ini akan masih dipimpin oleh BTC ya. Walaupun Bitcoin dominance turun, tapi ya cenderungnya saat Bitcoin drop against USD, in general, lagi-lagi nggak semua ya, tapi in general, apalagi di masa-masa masih QT seperti sekarang, akan mengikuti kondisi BTC gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa gue ingatkan, cara termudah untuk mensupport TCI adalah dengan cara like dan share our video, as easy as that ya. Dan untuk economic calendar hari ini sampai ya udah beres ya, karena ini hari Minggu, nggak ada apa-apa, jadi kita lihat ke besok aja ya. Kalau kita mau ngintip sedikit ke besok, nanti aja deh di DCWT sesi pertama besok ya. Nah, untuk sekarang kondisinya lagi-lagi kita harus lihat dulu Bitcoin ya, karena suka nggak suka Bitcoin ini adalah yang menjadi patokan kemana cryptocurrency market akan bergerak secara garis besarnya ya, termasuk alts favorit itu semua ya. Nah, jadi kalau menurut gue penentuan terbesarnya adalah apakah Bitcoin akan reversal atau enggak gitu ya. Kalau dia masih ke-reject di 61.158 sebagai resisten, ya siap-siap kemungkinannya kalau fundamental tidak berubah ya, dia akan menuju ke support selanjutnya di angka 58.227. Pertanyaannya, kalau sampai seperti itu, double bottom atau lanjut membuat lower low ya. Kita nggak bisa tahu. Ya, kita sebagai trader bukanlah ahli nujum. Yang kita lakukan adalah melihat data, mengolah data dan menjaga resiko gitu ya. Tetapi apabila fundamentalnya tidak berubah, maksudnya apa? Fundamentalnya seperti interest rate masih sama ya, masih di sini-sini lagi gitu. Terus kedua yang mungkin ya, the Feds sih ya, lagi-lagi the Feds. Kalau the Feds masih cenderung belum mau menurunkan interest rate ya kemungkinan besar akan lanjut lagi bearish begitu ya, lebih ke skenario bearish. Tetapi kalau fundamental dari the Fed mulai berubah ya, nanti mungkin waktu FOMC ya, si Jerome Powell mulai ngomong bahwa pengangguran di US misalkan sudah mulai meningkat terus, kita tidak bisa terlalu lama membiarkan interest rate tinggi. Nah, keluar kata-kata seperti itu bisa ada kemungkinan bisa reversal ya. Tapi sekali lagi, selama belum ada fakta dan data seperti itu, ya seperti yang gue bilang dari kemarin-kemarin ya, kita masih cenderung akan bearish momentum ya. Contoh klasiknya tadi ya, kemarin ya, dimana kemarin lusa itu dia rally karena ada data initial jobless claim yang buruk ya, tetapi karena tidak ada lagi news selanjutnya ya habis bensin lagi, turun lagi begitu. Jadi ya lagi-lagi yang dibutuhkan adalah perubahan fundamental, karena kalau TA-nya dibiarkan sendiri sepertinya cenderung membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low lagi begitu ya. Oke, next kita akan geser ke indeks dolar. Indeks dolar sih harusnya masih kondisinya mirip ya, masih mirip, dia mulai ada sedikit peningkatan. Kalau kita pengen kripto menguat ya, otomatis harapan kita adalah dia ke-reject oleh 20 dan lanjut membuat lower low. Tapi buat lo yang mungkin berpikir bahwa bang, gue pengen ini turun dulu nih, gue pengen kita dapat harga lebih rendah, akumulasi, gue udah TP misalkan kayak kemarin ya, gue kan bahas waktu itu gue sempat TP Bitcoin di angka 69.000, walaupun nggak TP semua ya. Kalau di total mungkin ya 20-30% porto Bitcoin gue lah, seperti itu ya. Nah, jadi udah ada modal nih, turun dulu bang. Nah, kalau lo pengen Bitcoin turun dulu, kripto mengalami mini bear market ya. Kadang-kadang gini, orang tuh kadang-kadang berpikirnya gini, waktu gue bilang bearish, itu artinya kayak bear market kayak di sini nih. Wah, setahun bear market. Enggak. Kalau menurut gue tuh kita mungkin tuh paling dekatnya tuh di daerah sini nih ya. Kondisi sekarang kita tuh kayak di daerah sini nih. Sideways, koreksi, nunggu liquidity. Nah, ini adalah bisa dibilang pre-halving rally dan masa-masa di mana Bitcoin ini rally karena QT. Biasanya Bitcoin akan outperform semua alts, kecenderungannya ya saat di sini. Nggak semua banget lah, mungkin kecenderungannya 80-90% alts akan ke outperform oleh movement di sini. Karena
Saat QT, disitulah Bitcoin berkuasa ya. Tetapi saat udah QE di sini ya, di mana pump kedua ini terjadi karena liquidity yang masuk ke market, biasanya karena ya ini ya money printing ya. Ya kalau bahasa benernya QE. Nah, di sini baru alts cenderung akan outperform BTC, walaupun nggak selalu ya. Kadang-kadang di sini bisa ada battle sedikit, tetapi intinya secara overallnya lebih cenderung alts yang lebih berkuasa gitu, karena marketnya sudah kebanyakan liquidity. Gitu ya, itu yang harus kita perhatikan. Oke, kita sekarang akan langsung bahas aja mengenai roster kita hari ini. Solana, lagi-lagi Solana ya, masih banyak yang request. Cardano, BNB, Manta, dan Render. Sekali lagi, untuk roster ini tergantung dari berapa banyak yang minta. Kalau ternyata misalkan cuma ada satu orang nih, dia minta satu token tertentu yang ya kita tahu nggak terlalu banyak yang nanya, ya kita akan lebih memprioritaskan pembahasan yang strukturnya bagus untuk setup begitu ya. Jadi dimohon pengertiannya ya. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io, di mana mereka sedang ada 3 event yang berjalan secara bersamaan. Yang pertama adalah event eksklusif Cool Summer Exclusive Giveaway senilai 400.000 APU token ya, dan ini hanya berlaku buat lo yang menggunakan link referral kita di bawah. Kalau nggak pakai ini nggak bisa ya. Jadi sekali lagi buat lo yang tertarik bisa menggunakan link referral kita di bawah. Prize pertama, free token gifts, di mana lo bisa register for the event dan win a free token airdrop. Yang kedua, untuk new user benefits, lo bisa complete any transaction untuk bisa mendapatkan 2000 APU. Dan untuk kedua adalah spot trading, lebih dari 50 USD. Atau untuk perpetual futures trading lebih dari 250, kita bisa mendapatkan additional 4000 APU. Dan ini siapa cepat dia dapat ya, kalau ketinggalan ya berarti sudah ya. Next adalah event AI Token Trading Carnival, di mana di sini ada hadiah sebesar 15.000 USD yang siap dibagikan ke lo semua. Ini selesai pada tanggal 13 Mei, jadi masih ada waktu. Yang pertama adalah bonus kita bisa men-trade trade to split 8.000 USD reward. Yang kedua, form a team ya, bangun sebuah tim dan share prize pool sebesar 5.000 USD. Dan yang ketiga, untuk newcomers lo bisa trade to share 2.000 USD. Untuk lebih detailnya lu bisa klik di bawah sini ya, ada penjelasan lebih detailnya ya, tapi lu mendingan pelajarin sendiri karena kalau dijelasin kepanjangan ya. Dan selanjutnya ada juga Gate.io ETH price prediction ya, di mana di sini kita bisa predict everyday dan split 10.000 USD worth of price pool ya. Ini mungkin mirip-mirip jadi kayak ini ya, kayak option jangka pendek gitu ya, di mana kita tinggal pilih saja price-nya berapa, kita bisa submit and dalam 11 jam lagi ya. Jadi kita predict, lu lihat rulesnya dan share. As easy as that. Buat lo yang pengen ikutan silahkan bisa baca dulu rulesnya. Apabila sudah cocok semua tinggal ikutan ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Ada 3 event yang berjalan secara bersamaan. Dan buat lo yang belum punya akun di Gate.io, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Gate.io. Kita mulai dengan Solana. Untuk Solana buy limit pertama jebol ya, buy limit pertama jebol, jadi yang tersisa adalah buy limit kedua di 144,14 dan buy limit ketiga di 133,8. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini terjadi retest pertama di MA20 dan di waktu bersamaan juga di 144,14. Apabila besok daily close Solana masih di atas dari 144,14, kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisinya dan target TP kita di angka 148,42. Itu setup untuk posisi long. Untuk posisi shortnya retest 1, retest 2 di 148,42, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 144,14. Itu setup untuk di Solana. Struktur cenderung lebih bearish karena ya lo lihat sendiri di sini membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Walaupun ini nggak se-pronounce Bitcoin ya. Kalau Bitcoin kan pronounce banget nih ya. Lower low, lower high itu kelihatan banget jelas. Lower low, lower high. Lower low, lower high. Lower ya belum tahu sekarang ya. Kalau di Solana lebih tipis-tipis lower low, lower high-nya ya.
Next kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini dia itu kemarin ke reject oleh MA20. Nah, buat elu yang agresif, kan gue udah bahas nih ya kemarin. Retest pertama terjadi tanggal 8. Tanggal 9-nya nggak tahu kenapa dia nggak nge-retest. Nah, gue bilang kalau elu agresif ya, siap mengambil resiko lebih, lu bisa nge-short di angka 46 sen atau di MA20 karena terjadi lagi retest kedua walaupun nggak langsung di besoknya. Nah, buat elu yang agresif, congratulations, elu sudah kena target TP dan nggak main-main ya, profitnya 4,61%. Jadi selama kita sebenarnya kita teliti dan kita itu disiplin dengan SOP kita masih bisa profit dalam market seperti ini ya. Tapi ya disiplin nggak gitu, itu menjadi pertanyaan ya. Nah, untuk posisi longnya gimana? Posisi longnya retest pertama kemarin terjadi, hari ini belum nih. Jadi kalau sampai hari ini terjadi retest kedua, ya kita bisa buka posisi long dan target TP kita di MA20 ya. Itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya tinggal tersisa di buy limit terakhir yaitu di 0,444 di mana kemarin berhasil ketahan ya oleh si struktur tersebut. Next kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB sayangnya buy limit pertama jebol. Yang tinggal tersisa adalah buy limit kedua di MA50 di angka 591,6 dan buy limit ketiga di 560,1. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya retest pertama sudah terjadi di resisten dan di support ya. Jadi kita lihat besok kalau sampai BNB masih daily closing di tengah-tengah dari 20 dan 50, kita bisa pasang limit long dan short di waktu bersamaan. Untuk posisi shortnya target TP-nya di MA50, sementara untuk posisi longnya target TP-nya di MA20. Begitu ya. Kalau lu mau benar-benar lebih kalau sesuai tren ya, kalau lu mau lebih safe ya mungkin lu bisa skip posisi longnya karena seperti yang kita tahu cenderung lebih bearish for now ya. Next untuk Manta. Dia untungnya masih berhasil bertahan di 1,638 ya. Jadi ya ini bukan buy limit spot ya, karena Manta gue udah bilang gue pribadi setelah dia jebol di sini belum worth it untuk kita melakukan akumulasi lagi. Alasannya ya strukturnya di mana gitu, tidak ada struktur di sini. Ya, jadi kalau kita mau maksain beli di sini ya seremnya kayak gini nih, like catching a falling knife ya, udah drop, lihat kena satu struktur baru aja langsung gak kuat turun lagi. MA20 dekat langsung pam terpukul. Nah, ini yang terjadi kalau satu aset baru launch dan kehilangan semua struktur yang dia bentuk waktu dia berhasil pam. Begitu. Ini resikonya kalau kita ya all in di aset yang baru launch. Yang pertama ada resiko dari market cap masih kecil. Ya, masih kecil otomatis volatile, bisa ke atas dan ke bawah. Kalau ke atas orang senyum, kalau ke bawah ya kayak sekarang nih di Indo ya, banyak yang mantap pusing ya. Ya karena itu banyak yang all in mungkin ya. Nah selanjutnya untuk posisi futures. Posisi futures kita sebenarnya kemarin tuh udah nyaris kena target TP, tapi belum kena sayangnya ya, retest 1 retest 2. Tapi karena memang nggak jebol juga struktur supportnya, jadi ya bisa dipertahankan juga sih ya posisi long kita. Jadi posisi longnya kita bisa tahan dulu aja. Kita lihat besok, kalau sampai besok daily close di bawah dari 1,683 ya cut loss begitu. Target TP-nya di 1,741 atau nanti kalau sampai MA20 sudah mendekati ya bisa juga di MA20 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Manta secara posisi longnya. Posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 antara di MA20 atau di 1,741 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 1,638 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Manta. Sekali lagi ya, kalau ada yang nanya bang gimana nih cut loss atau enggak, aduh susah ya. Karena gini, yang paling gue males tuh gini loh, kalau misalkan gue bilang ini secara struktur berantakan ya, kalau gue bilang cut loss nanti tiba-tiba dia reversal, wah salah lu bang, mau jadi rugi bla bla bla. Sebenarnya ya lu udah salah dari awal kalau lu all in di sini gitu loh, karena lu berarti risk manajemennya kacau begitu, aset mid cap di all in gitu, that's bad gitu. Jadi kalau gue pribadi ditanya cut loss atau enggak, terserah lu gitu, karena dalam posisi yang udah nggak enak gitu, udah kacau gitu ya. Lagi-lagi kalau secara fundamental sih menurut gue sekilas gue lihat nggak ada permasalahan signifikan, tapi ya memang karena dia kehilangan saja struktur gitu. Nih ya kalau lihat ini di sini masih aman-aman aja nih.
waktu dia hilang struktur, lihat tuh, wah langsung melemah sekali, ya, melemah. Jadi selama dia masih belum bisa pelan-pelan, misalkan reclaim 20, reclaim 50, ya gua sih lebih baik jangan terlalu dipikirin dulu deh, ya. Kalau all in, ya coba pikir sendirilah, gue pusing ya, soalnya kalau all in di sini ya. Next kita geser ke render. Untuk render dia kondisinya masih kuat ya, gila sih, dia dekat banget ke higher high kemarin. Kalau dari week tertinggi ke harga sekarang tuh cuma baru minus 23%, which is quite okay untuk altcoins ya. Nah, jadi untuk buy limit sendiri, buy limit pertama itu di angka 9,857, struktur baru. Buy limit kedua di MA50 di 9,321. Sekali lagi gue ingatkan, untuk MA itu akan berubah dari hari ke hari, jadi lebih baik lu lihat langsung sih sebenarnya ya. Nah, buy limit ketiga di MA20 di 8,995. And that's it. Itu untuk posisi spotnya ya. Untuk posisi futures, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 9,857, kita bisa buka posisi long dengan target TP konservatif di sini 10,30 dan target TP lebih agresif yang masih under construction di sini. Kalau dia udah mulai turun, ini bisa jadi satu struktur baru ya. Itu kurang lebih setup untuk di render. Overall kita bisa lihat ya, suka nggak suka, ini adalah pembelajaran lagi bahwa pada faktanya Bitcoin itu masih cenderung akan mendikte cryptocurrency market akan kemana. Dengan few exception tentunya ya, karena nggak mungkin semua. Kita tahu cryptocurrency itu ada banyak banget, altcoins itu ada ribuan ya. Jadi otomatis pasti ada aja beberapa anomali. Contoh ya kayak yang lumayan nahan tuh ya BNB gitu ya. Lalu render juga nahan, Ondo juga nahan lumayan ya, lihat tuh strukturnya masih bagus ya. Tapi in general, kalau kita mau tahu kira-kira cryptocurrency market kemana, ya kita lihat BTC. BTC bearish, alts cenderung akan bearish juga, even more biasanya dalam masa-masa QT. Kalau masa-masa QE nggak selalu, lebih bisa variatif. Tapi kalau masa-masa QT biasanya akan cenderung lebih mengikuti Bitcoin dan even worse kalau minus gitu ya. Oke. Sekali lagi reminder ya, buat lu yang pengen pair favorit itu dibahas di DCWT sesi kedua, komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan yang paling penting, please jangan lupa ini 3 golden rules ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. 3 aturan ini lu terapkan dengan baik ya, lu bener-bener cermati, lu masukin ke otak gitu ya. Gue cukup yakin porto lu akan improve a lot. Gue gak akan bilang lu tiba-tiba bisa beli Lambo gitu, udahlah, gak usah mikir kayak begitulah ya. Realistis dulu, yang penting porto kita berkembang dengan baik. Itu tujuan dulu seorang trader. Portonya berkembang gak? Kalau portonya gak berkembang, itu gak usah mikirin Lambo gitu ya. Kalau dia berkembang, ya tergantung lu berapa besar masuknya, ya bisa aja kebeli. Tapi lagi-lagi target kita tuh bukan Lambo, target kita tuh financial freedom gitu ya. Dimana ya kita bisa meningkatkan network kita sampai satu titik, dia bisa menghasilkan uang buat kita ya, bisa menghasilkan passive income, and that's it. Itu tujuan utamanya. At least for me, because I'm a frugal living guy gitu ya. Gue very frugal. Jadi gue ngerasa kayak kalau orang yang obsessed with Lambo, with Ferrari, with apalagi McLaren tuh apapun itulah ya, supercar dan lain-lain yang terlalu materialistis ya, ujung-ujungnya malah mereka bakal jebol lagi karena FOMO gitu, bawaannya FOMO. Jadi ingat 3 golden rule itu menurut gue kalau diadopsi ya, kalau bisa diadopt dengan baik, itu akan benar-benar mengimprove your portfolio. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.